Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi sama saya Wiwi Triweketi Soab dengan NIM 19651092 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, saya akan membahas topik ke-13 yaitu penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer yang terdapat dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Lanjutan. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integritas dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Sedangkan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Lalu ada diversifikasi. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. 1. Keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajemen tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Integrasi. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Desentralisasi. Seringkali konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar dikarenakan desentralisasi adalah pendelegasian untuk pengambilan keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusannya terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau bersifat sentralisasi. Konsep harga transfer. Dalam arti luas, konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga pokok atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar laba pusat. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama, karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperolehnya. Maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Harga transfer memiliki 3 karakteristik. Pada hakikatnya, harga transfer memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Kedua, harga transfer selalu mendukung unsur laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Ada 2 masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer, yaitu dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar.
Lalu masalah yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, yaitu dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, lalu besarnya laba yang diperhitungkannya dalam harga transfer. Kemudian ada metode penentuan harga transfer. Ada dua, yang pertama penentuan harga transfer atas dasar biaya, dan yang kedua penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang sering dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan ABC atau activity based costing. Lalu metode kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar, yaitu pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Ada pengelolaan harga transfer. Sistem penentuan harga transfer yang memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. 1. Negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai secara pengukuran yang baik kinerja manajer divisi. 2. Arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk 1. Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, 2. Menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang terakhir mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Itu tadi pembahasan materi dari saya tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga di video selanjutnya saya akan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.